Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26, ya baca sama-sama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan. Nah kemarin saya baca saudara, ada berita di TV, bukan cuma baca, sebuah perusahaan di Amerika lagi mengembangkan, mereka mau cari tahu di Mars itu ada kehidupan apa enggak. Dan memang mereka sudah bikin kapsul-kapsul di Mars itu sudah tumbuh sayur, bisa ditanam ya, yang hidroponik itu sudah tumbuh di sana. Nah ini mereka lagi mencari relawan loh. Perhatikan dan garis bawahi kata relawan. Biayanya cuma 100.000 kalau dirupiahkan. Kalau ada yang mau silakan. Tapi dia tidak menyediakan transportasi untuk pulang. Namanya juga relawan, kan dia mau penelitian bisa hidup nggak. Usianya di atas 20 tahun, ya di bawah 40 tahun. Ini namanya usia produktif. Dan satu pasang akan dikirim, cowok dan cewek. Kenapa? Tujuannya supaya mereka melihat bisa nggak orang berkembang biak di sana. Ya, mumpung masih kosong. Saudara bisa patok itu kapling di sana. Kalau sudah terjadi kehidupan, Agung Podomoro Group langsung mau ke sana. Jadi mumpung belum ada orang, kita kapling dulu di sana. Kenapa? Karena mereka bilang, ya kan nanti kiamat yang hancur itu cuma bumi. Perhatikan ayat ini bilang, ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Tapi mereka nggak baca ayat di belakangnya bilang apa? Dan bukan hanya, coba jangan cepat-cepat di multimedia ini ya. Balik lagi ke sana ya. Sudah. Terima kasih. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Jadi Mars tergoncang nggak? Mau lari kemana? Ya, benar nggak? Mau lari kemana kita? Ya, nggak ada tempat aman di dunia ini. Benar nggak saudara? Mau lari ke Mars, pernyataannya nanti kita harus berubah doa Bapa kami. Datanglah kehendakmu di Mars seperti. Nah itu melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan bilang berdoalah seperti ini. Ya datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, bukan di Mars. Mau lari kemana saudara? Ayat ini bilang akan digoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Lalu kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 27 bilang apa? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak. Perhatikan tujuannya apa. Pokoknya dia bilang gini, menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat. Apa yang bisa digoncangkan hari ini? Keuanganmu bisa digoncangkan nggak? Bisa. Kesehatan kita bisa tergoncang nggak? Bisa, ya. Semua orang pikir hidup sehat. Saya dulu pernah kenal satu orang bapak. Dia bilang, Bu, anak saya tuh luar biasa. Ini putra mahkota saya. Kenapa, Bu? Umurnya 35 tahun. Itu disiplin luar biasa. Ibu tahu dia kalau makan ya, makan pagi itu dia udah timbang kalorinya berapa. Jadi kalau dia sudah makan roti sama keju pagi, dia udah nggak boleh lagi makan yang kalori kalau siang. Itu ditimbang, harusnya bisa cuman tinggal dia makan tomat, alpukat, dan lain-lain. Nggak boleh kelebihan. Yang namanya general check up kesehatan selalu rutin, Bu. Cek darah berapa, cek kolesterol berapa. Kalau kita kan nanti udah pusing baru cek dulu ya. Ini apa gitu ya. Dia tuh rutin saudara. Tiap jam, tiap menit, bangun pagi berdiri di atas timbangan. Mau tidur malam, nimbang lagi. Kalau kelebihan 1 oz saja, maka dia akan lari-lari di tempat sampai turun baru dia tidur. Dia bakar semua kalorinya. Luar biasa nggak saudara? Wah ini luar biasa. Makanya Bu, saya angkat dia sebagai putra mahkota saya. Satu kali saya ketemu bapak ini di bank.
Ngapain Pak? Lagi mau narik uang Bu. Ya, buat siapa? Buat anak saya putra mahkota. Ini kan dia mau bisnis, buka usaha baru. Nanti hari Senin dia berangkat ke China untuk mempelajari prospek bisnisnya. Jadi saya kasih modal Bu, nggak banyak sih, cuma 5M. Nggak banyak ya 5M ya. 5M saya kasih dia modal dan sudah Bu, saya yakin anak ini. Saudara, dia berangkat ke China. Lalu 1 minggu kemudian saya dapat berita duka cita. Anaknya bapak ini meninggal, sudah tahu kenapa? Lagi nyebrang jalan pegang handphone ditabrak bus. Yang nimbang gula tiap jam tiap menit, kalorinya ditimbang, tiap malam nimbang mainnya berapa ons. Itu benar-benar luar biasa. Matinya ditabrak bus di China. Dan asuransi nggak bisa keluar karena kedapatan dia lagi main handphone. Jadi kesalahan dianggap kelalaian sendiri. Ya, jatuhnya cuma dapat asuransi kematian. Ya, saudara lihat ya, matinya bukan karena sakit. 35 tahun. Hello. Bukan cuma digoncang itu kesehatannya, nyawanya juga digoncang. Dan bapaknya yang udah anggap dia putra mahkota terpaksa stres, saudara, bapaknya. Lalu nggak berapa lama bapaknya juga meninggal dunia. Terus untuk siapa semua kekayaan itu disimpan? Bapaknya bekerja dari muda sudah stres-stres, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu dengan anak-anak cuma demi cari uang. Begitu anaknya udah gede, duitnya mau dikasih buat modal, mati. Hidup manusia itu hanya seperti uap, nggak ada yang tahu. Ayat ini bilang semua yang bisa digoncang akan digoncang. Iman bisa digoncang nggak? Bisa. Rumah tangga, pernikahan bisa digoncang? Bisa. Ketika kita membangun dasarnya salah, tidak dari firman dan kebenaran, maka semua yang bisa digoncang akan digoncang. Makanya jangan menaruh harap pada sesuatu yang bisa tergoncang. Lalu ayat ini bilang untuk apa semua itu ada? Ya, karena ia dijadikan, goncangan itu dijadikan Tuhan supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Amin, saudara. Tuhan cuma mau lihat yang tidak tergoncang. Ini apa? Ini audisi masuk surga yang terakhir. Masuk surga itu berat nggak? Halo? Memang kita diselamatkan karena kasih anugerah, tapi Alkitab bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nggak bisa masuk surga cuma tunggu Tuhan aja, kan udah diselamatkan pasti selamat. Enggak. Kita ada bagiannya untuk melakukan keselamatan itu. Ini audisi surga yang terakhir nih, ya. Kenapa? Karena hanya apa yang tak tergoncang itu yang masuk surga. Nanti di surga nggak ada orang stres loh, amin. Nggak ada suami istri berantem di surga, amin. Ya, lupa di surga berantem. Makanya kamu itu malaikat bilang, ini di surga, oh iya lupa. Ini dari surga, jadi kita nggak boleh berantem. Nggak ada. Ada yang masih bersinah, ya lu kok selingkuh, lu lupa ini surga loh. Oh iya ini surga, ini ya, hanya orang kudus. Makanya akan digoncang semua. Nggak peduli kita ada pelayanan berapa puluh tahun, nggak peduli saya ada khotbah di mana-mana, akan digoncang semua. Supaya tertinggal satu yang tak. Minta sama Tuhan ya, supaya hari-hari ini mulai digoncang aja, jangan tunggu nanti, amin. Berapa banyak yang mau digoncang? Nggak ada loh, ampuni mereka Tuhan ya. Saya udah ngomong kebenaran, nggak ngerti-ngerti juga loh. Yang mau digoncang angkat tangan. Yang tidak mau angkat kaki. Kayaknya pada nggak mau semua digoncang nih. Loh, Anda mau atau tidak? Ya, Anda siap atau tidak akan digoncang. Jadi daripada tidak siap sama sekali, mending sih dan minta goncangan itu. Baru amin nih, baru ngerti. Halo? Lu minta aja saudara, Tuhan goncang aku mulai sekarang. Goncang motivasi pelayananku Tuhan. Goncang rumah tanggaku Tuhan. Buktikan bahwa aku membangun sesuatu di atas dasar kebenaran yang tidak tergoncangkan. Amin saudara.
Ya, jadi jangan yang enak-enak saja. Orang Kristen itu maunya yang enak. Ditanya, lo kenapa mau nikah? Biar bahagia. Saya bilang jangan nikah kalau untuk bahagia, pulang. Ada yang mau nikah untuk bahagia, angkat tangan. Ya, saya doakan gak jadi nikah. Kenapa saudara? Jangan nikah untuk bahagia. Karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan itu berbeda. Hello? Bahagia kita itu apa sih? Ada wanita yang bikin status di Facebook ini, suami yang ideal itu adalah suami yang tidak pemarah, tidak pelit, tidak pencemburu, tidak cuek. Dan saya jawab, dan tidak ada. Halo? Ya, ada laki-laki yang begitu? Ada di planet Mars. Ya, ada nggak orang mau menikah enak banget dia cari suami yang ideal, yang tidak pencemburu, tidak pelit, tidak pemarah, tidak cuek. Cari aja, dapat nggak? Kenapa kita nggak boleh, saudara? Karena kebahagiaan konsepnya kita dengan bahagia konsepnya Tuhan itu berbeda. Kita bilang kita berpatahnya bahagia kalau semuanya aman, damai. Wah, suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, semuanya berjalan lancar. Enggak. Ya, Alkitab bilang, berbahagialah jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Dan apabila ia sudah matang, maka engkau akan memperoleh buah. Dan buahmu itu utuh dan engkau tidak kekurangan suatu apapun, kata firman Tuhan. Nah, masalahnya kita ini terlalu banyak nonton drama Korea. Jadi konsep bahagianya kita itu sesuai drama Korea. Nah, ada yang masih mau menikah untuk bahagia? Apa itu bahagia? Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2 ya. Kalau 2 berantem terus tuh. Kenapa 1? Setengah saya mati, setengah suami saya mati. Kita tinggal separuh-separuh, baru bisa jadi. Nah, sekarang mau dimatiin setengah saya, sakit nggak? Halo? Sakit, saudara, dan itu butuh proses. Ya, saya tuh menikah dengan suami saya 17 tahun, prosesnya tuh luar biasa loh. Saya ini orangnya emosian, ya kalau ngomong itu teriak-teriak ketemu dia, saudara. Ya, sabar banget, ya. Kadang-kadang kesabarannya itu membuat saya emosi. Loh bener, saudara, ya. Membuat saya emosi gitu ya. Suruh cepat dia lambat, ya begitulah orang Solo ketemu Sulawesi. Ya bener nggak? Ya marah aja dia permisi loh, aku boleh marah nggak? Saya marah aja, nggak usah permisi, marah aja langsung. Ngapain sih marah pakai permisi? Tapi saya dibentuk menikah sama dia. Ya, saya dibentuk, saudara. Saya belajar untuk jadi, kalau ketemu orang Sulawesi sekarang, mereka ngomong, sekarang omongannya halus banget. Padahal sama suami ini masih kasar banget. Ya, tapi saya terbentuk dengan dia. Ya, dia juga terbentuk dengan saya. Iya, kalau ketemu orang Solo, kamu sekarang omongannya cepet banget. Ya, padahal buat saya itu masih lambat sekali. Ya, tapi itulah dua pribadi jadi satu. Semuanya kita dulu berbeda, masakan aja berbeda, cara bicara aja berbeda. Ya, saya teriak sedikit dia udah marah-marah. Saya kalau itu aduh gini, bojo nesu toh. Ya, aku ini nggak nesu loh, ini biasa. Ini nadamu kui nesu saya. Ora. Yang tadinya marah malah jadi emosi nggak? Oh. Ya bener, saudara, jadi rempong nggak rempong. Lalu dia kalau besok saya ngomong, saya itu gini-gini, dia datang. Gue nih ngomongin ini terus aku kena serangan jantung. Ya, saya bilang ya kalau mau mati aja, berarti sudah kehendak Tuhan. Tambah gondok lagi berarti gue ngerasain aku sayang. Itu, saudara, tapi itulah prosesnya. Mau jadi satu tuh nggak gampang. Ya, separuh harus mati. Dari segi masakan aja kita beda. Orang Solo itu manis dan tidak pedas. Orang Sulawesi pantang manis pedes kabeh. Ya, itu saya harus mati separuh.
Jadi saya dulu masak itu 2 masakan, saudara, ayam rica sama ayam kecap. Udah pakai kecap, kasih gula lagi, ya. Jadi kita makan sendiri-sendiri. Dia makan ayam kecap, saya makan ayam rica. Ya saya bilang kita ini bagaikan sepasang sepatu, selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Ya betul kan saudara? Ya kan begitu. Orang udah menikah makan resepnya, menunya beda-beda loh. Karena selera kita terlalu jauh berbeda. Lama-lama dia mulai sedikit-sedikit ambil kuah ricanya gini, pedes ya. Tapi untung ada ayam kecap manis. Saya mulai coba ayam kecapnya, enak juga. Lama-lama saya pikir daripada kita stres, masak aja jadi satu. Ayam rica saya kasih kecap 1 botol. Tapi cabenya 1 kilo. Jadi pedesnya dapat, manisnya dapat. Suami saya makan gini, ini manisnya dapat loh. Tapi gila, pedes banget, ya. Nggak apa-apa. Saya makan pedesnya mantep, tapi manis banget. Tapi nggak apa-apa, 2 pribadi jadi 1. Ya memang harus ada yang mati separuh-separuh, benar nggak? Kita kan mati separuh-separuh. Ya, lu nggak biasa makan pedes, harus belajar lu makan pedes. Saya nggak suka manis, saya harus terima manis. Karena itu memang ya sudah seleranya suami saya. Sampai mami saya datang, masak apa nih Dep? Ikan woku belanga. Kenapa warnanya coklat? Karena itu pakai kecap dan gula, Mak. Enak kok, rasa aja mami saya makan. Dia bilang ini kola ikan. Ya, itu namanya 2 jadi 1. Memang harus begitu. Ya. Nah kita kalau nggak belajar untuk mematikan yang satu, stres saudara, ya berantem terus kita. Coba tuh, nanti saya masak masakan saya, suami saya makan di warteg terus. Nah, kalau penjaga wartegnya cantik, nggak usah tunggu cantik, perhatian aja. Ayo wanita-wanita ya, kadang-kadang suami itu selingkuh bukan karena cantiknya, tapi karena perhatiannya. Makanya istri, engkau itu diciptakan Tuhan, ya. Suamimu ada di sampingmu itu engkau sebagai penolong. Nggak mau layani suami, jangan nikah. Amin. Ibu-ibu bilang amin. Ada yang amin. Ya, kita ini diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ya, dan kita harus melayani suami. Ya. Ada ibu-ibu, dia kan datang saudara ke Jakarta. Saya tanya, Bu, ibu ke Jakarta, dia tinggal di Surabaya. Suami ibu sama siapa Bu? Kan nggak punya anak. Dia sendiri Bu di rumah. Terus ibu 1 bulan di sini. Suami nggak keberatan? Enggak. Loh kok bisa Bu? Saya 3 hari aja suami saya udah mau gila loh. Iya kenapa? Kenapa? Saya bilang ya iya nggak ada yang ngurusin dia, bikinin dia kopi, sediakan makan. Oh kalau saya sama suami Bu, kita memang urus diri sendiri-sendiri dari dulu. Oh iya? Iya suami saya makan sendiri. Minum kopi nggak minum kopi saya nggak pernah layani. Oh iya? Terus dia betah-betah aja. Iya nggak ada masalah tuh kita. Terus saya cerita, saya Bu pagi nyiapin suami sarapan, bikinin dia kopi. Ya ntar siang lagi. Dia tuh walaupun mau kopi, dia nggak akan minum kalau saya nggak bikinin. Terus dia gini, hah? Ibu layani suami sampai seperti itu? Dia nggak pernah ambil makan dari tempat makanannya loh, dari tempat nasi saya yang ambilin. Sampai gitu, padahal ibu tampangnya preman ya. Ibu kurang ajar loh saudara. Ya, nggak percaya, dia bilang saya nggak percaya kalau Bu Dewi tuh layani sama suami sampai modelnya kayak begitu. Kebetulan suami lewat, saya tarik suami saya sini. Kamu ngomong sama ibu ini ya, saya melayani kamu bukan karena saya todong dan saya takutin loh saudara. Suami saya bilang, iya Bu, makanya dia nggak boleh pergi lama-lama Bu, paling banter tuh 3 hari. Ya, kenapa? Ya istri itu ditakdirkan untuk melayani suami, demikian juga suami. Kasihilah istrimu. Amin. Kasih istri apa? Kasih uang. Ya ada timbal balik dong, bener nggak? Hello. Ya, tapi istri jangan menggerogoti suami ya. Terus duitnya semua dimintain ya, sampai suaminya bingung simpan duit di mana loh. Dia sembunyi di mana-mana, dia ketemu Bu istri saya. Ya, saya taruh di ATM, dia curi ATM saya. Saya simpan di kos kaki, hilang kos kaki saya. Ya.
Terakhir saya udah bingung mau taruh di mana. Ya saya sembunyiin di mana tempat, dia temuin juga katanya. Ya jadi saya itu banyak uang sial Bu. Kenapa? Udah diumpetin ditemuin juga, sial banget tuh duit. Jangan saudara, amin. Kita ini menikah untuk dibentuk, untuk diproses. Kenapa saudara? Karena kalau kita membangun pernikahan di dasar lain bukan karena firman Tuhan, akan digoncang. Mumpung sekarang minta Tuhan goncang, goncang aja Tuhan, nggak apa-apa. Goncang mulai dari sekarang. Kita punya komitmen suami istri, saling membangun, saya sama suami punya komitmen ini, kita berdua komitmen ya iya. Kalau ada perempuan yang ganggu kamu, kasih tahu saya. Sebaliknya, kalau ada laki-laki yang ganggu saya kasih tahu suami saya. Makanya handphone jangan pakai password. Nggak ada yang amin. Ya, amin bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Karena sekarang itu yang namanya pelakor. Ya, luar biasa kerjaannya. Loh, justru perempuan sekarang dia nggak mau cowok yang bujangan, makanya cowok bundangan sana ya pada jomblo semua nggak laku untuk belakang. Ya, berdoa lah ya. Kenapa saudara? Karena cewek-cewek sekarang itu nggak suka sama yang bujangan. Dia bilang ya, belum ada rumah, belum ada. Nanti kalau nikah baru mau nyicil rumah. Habis itu baru mau nyicil ini. Lama perjuangannya, mending rebut suami orang yang sudah mapan. Hello? Makanya mereka tuh memang sengaja sekarang itu membidik ya bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Nah di sini istri-istri kita perlu nih ya, bagaimana supaya suami kita ini juga ya, ini dunia memang sekarang saudara. Zaman dulu kalau ada pelakor ketahuan ya zaman dulu dia takut loh, jangan sampai ketahuan istri. Sekarang pelakornya cari tahu nomor telepon istrinya, dia telepon memang sengaja. Kamu tahu nggak, saya tuh selingkuh sama suamimu dan ini kita udah mau menikah, lu mau cerai atau mau lanjut? Ngeri loh dunia sekarang ini, bener. Ya, makanya bapak-bapak hati-hati ya, kalau ada digoda perempuan kasih tahu istrimu, amin. Cuma yang amin ibu-ibu toh. Ini bapak-bapak kebangetan loh ya. Amin bapak-bapak. Kenapa? Karena istri itu ditaruh di sampingmu itu sebagai penolong. Penolong itu yang menjaga, awasi. Ya. Jadi saya kemarin tukar pikiran sama suami saya. Jadi gitu ya, kita saling menjaga ya. Jadi kamu ada apa-apa kasih tahu saya. Terus dia bilang gini, kenapa sih harus dijaga? Ya, berarti kalau dijaga dicurigai. Saya bilang gini, tanya sama satpam sana, kenapa dia keliling kalau malam? Ya. Itu harus ada unsur mencurigai. Amin ibu-ibu. Loh iya, tetap unsur mencurigai itu harus loh. Karena sekarang zaman sekarang itu ngeri. Ya, bener-bener. Apalagi yang kerja kantor nggak ketemu istrinya seharian. Itu rata-rata tuh bapak-bapak saudara. Aduh, yang namanya dosa perselingkuhan itu sekarang bener-bener. Belum lagi, ya kadang selingkuhnya nggak sama perempuan. Lo bener, ya itu dia kan. Ada bapak-bapak, Mas saya mau bikin kopi nih, gulanya di mana? Itu di toples yang ada tulisan garam. Lo kenapa? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu Pak, handphonemu Wati, kamu ganti Wanto. Jadi kalau teleponnya bunyi, oh Wanto, telepon Wanto. Terus dia halo, nanti ya ketemuannya jam 7, isinya kan pikir Wanto. Nah itu toples gula ditulis garam, biar nggak ketahuan semut. Bertobat. Karena kerajaan Allah sudah dekat, mau digoncang, yang begini-begini digoncang, bertobat. Benar saudara, ada satu ibu-ibu, Bu, suami saya selingkuh Bu, dan yang lebih parahnya Bu, waktu dia tidur, HP-nya kan kebuka lagi online Bu, selingkuhnya sama Almir Bu. Ngeri loh saudara. Ya itu tadi, makanya juga cowok-cowok sekarang saudara, ya orang sekarang itu mau menikah, kenapa ya Bu? Cowok-cowok sekarang tuh yang tersisa cuma yang perutnya one pack. Karena yang six pack udah punya cowok. Yang belum punya cowok itu yang one pack. Ngeri loh sekarang itu saudara zamannya ya.
Perhatikan deh, jadi berbahagia lah ya ibu-ibu yang dapat suami perutnya agak-agak gendut itu ya. Karena bukan seleranya cumi sama gurita itu. Ya, perhatikan, ini dunia sekarang ngeri. Ya, bangun sesuatu di atas dasar yang tidak tergoncang. Lalu kita lihat saudara, ayat yang berikutnya bilang apa? Ayat 28. Jadi, ayat 28. Baca sama-sama. Jadi, karena apa? Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan perhatikan baik-baik. Kita ini yang sudah diselamatkan di dalam nama Yesus, seharusnya kita semua sudah menerima satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Saudara, saya harus memulai lagi dari awal. Kenapa kita ini ada di dunia ini? Selalu ini saya ulang-ulangkan tiap kota biar kita ini ngerti, jangan tertipu sama dunia ya. Pertama kali Tuhan menciptakan Lucifer. Lucifer itu malaikat. Dia memberontak di sorga lalu dibuang ke bumi. Sampai di bumi dia membangun kerajaannya. Waktu itu manusia belum ada, bumi masih kosong. Lucifer membangun kerajaannya di dunia ini. Lalu manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi akhirnya manusia juga memberontak. Lalu manusia dari Taman Eden terbuang dari hadapan Allah. Dibuangnya kemana? Ke bumi juga. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Bumi ini tempat terkutuk. Makanya gak enak di bumi ini. Siapa yang bilang enak di bumi? Angkat tangan. Ya, siapa yang bilang dunia ini enak? Nggak enak di bumi ini. Ya, saudara tahu, mau pendeta, mau bertobat, tidak bertobat, semua itu bisa kena yang namanya penyakit. Ya, orang kok dia pendeta bisa kena kanker? Bisa. Kita hidup di bumi yang terkutuk. Makanan yang kita makan racun semua tiap hari. Makanya umur manusia didiskon. Pertama kali ciptakan Adam Hawa umurnya 700 tahun, 800 tahun. Ke generasi kedua zaman Nuh tinggal 350 tahun. Sampai ke generasi kita, Alkitab bilang berapa? 70. Diskonnya gede banget nggak? Ya, tinggal 70. Kenapa? Bumi ini terlalu banyak dosa. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ketemu ya dengan seorang teman. Dia itu usahanya itu dia bikin hidroponik, tanaman-tanaman itu sekarang kan semua di supermarket. Kalau saudara masuk ke supermarket itu tanamannya kan kita udah nggak makan ya di pasar lah ya, yang hidroponik semua, yang cabut, tanamannya sehat, ditanam di air, ya nggak pakai pestisida dan lain sebagainya. Lalu saya ketemu kemarin, mereka ini ya coba untuk tembus pasar internasional. Di Indonesia sudah tembus ya pasarnya. Ada 3 pemain besar, saudara, ya, yang satu saya nggak usah sebut nama, yang satu teman saya ini. Lalu untuk menembus pasar internasional itu diperiksa, diteliti kandungan sayurnya itu ada apa aja. 3 perusahaan, yang satu ini perusahaan besar, hampir seluruh sayur di supermarket di Indonesia itu dia punya, saudara. Diperiksa sama orang dari Australia. Waktu diteliti, saudara, dari 2 perusahaan ini, yang satu yang paling gede di Indonesia, yang pemasok sayur di semua supermarket, kandungan plastik 40%. Ya, sama-sama hidroponik loh. Yang satu 25%, yang satu 0%. Teman saya ini yang 0%. Waktu diteliti, kenapa? Karena ternyata mereka yang 2 ini ada kandungan plastiknya, yang 2 pakai paralon. Nah, sekarang saya baru tahu tuh. Oh, kita kan cuma lihat itu kayak paralon biasa. Nah, yang punya teman saya, dia pakai yang dari Amerika punya, memang lebih mahal. Karena dalamnya itu ada lapisan kayak teflon di Magicom. Ya, nah kenapa nggak boleh paralon? Karena paralon itu hanya bisa kuat dipanas sampai 30 derajat. Lebih dari itu dia menguap plastiknya ke bawah dalam tanaman. Saudara lihat, kita ini kan makan nggak tahu, saudara. Sayurnya sama loh, pokcai semua, gede-gedenya sama, hijau subur sama semua. Ternyata yang 2 ini ada kandungan plastiknya. Emang kita tahu dengan mata, kasat mata ada kandungan plastik atau tidak? Kan kita nggak tahu. Kita makan aja, bener nggak? Ya, pokoknya kita pikir itu udah sehat.
Memang mahal untuk 1 hektar, dia bilang yang ditanam pakai produk dari Amerika ya, sama yang pakai peralon biasa. Peralon biasa cuma menghabiskan 500 juta untuk beli alatnya. Dia pun sampai 2,5 M. Ya, tapi bisa tembus pasar internasional. Ini dunia yang kita kenal sekarang. Bagaimana orang mau sehat? Karena di bumi ini semua ya, saya kemarin beli telur dekat rumah saya, saudara. Biasanya saya beli telur dia, memang saya udah curiga ini telur kalau digoreng nggak ada bau telurnya. Dulu kita kalau goreng telur dadar tuh kan enak banget ya bau telurnya. Saya udah curiga nih. Terus dia kalau digoreng, kalau telur asli itu digoreng kan dia ada balon-balonnya keluar ya, terus dia meletus, ting, ini menggumpal utuh bulat. Lalu saya lihat di Facebook ya, cara ciri-ciri telur palsu saya lihat ya. Dia bilang yang pertama, cangkang di dalam itu coba cabut putih-putihnya itu. Kalau dia telur asli nggak bisa sobek, langsung sobek, nggak bisa utuh keluarnya karena dia tipis cangkang telur. Kalau yang palsu itu utuh, kecabut, saudara, kayak karet. Nah saya lakukan tuh, saya pecah, saya tarik begini, keluar utuh dia punya kulit putih-putih itu ya. Dan saya lihat, ih kayak karet bener. Lalu nggak ada bau. Lalu saya tes gini, biarin 3 hari kita nggak usah makan. Kalau telur asli kan udah baunya bangkai, busuk, nggak ada bau. Sampai seminggu saya biarin. Cuma kuningnya itu menyusut lalu kering, tapi nggak ada bau. Saudara lihat, saudara ya, kita ini mau hidup bagaimana di dunia ini, mau sehat, telur aja dipalsu. Ya, telur plastik, mihun plastik, istri plastik. Ini banyak sekarang, saudara. Udah sulit membedakan yang asli dan yang plastik. Bener nggak? Ya, jadi ini terjadi di dunia ini. Bagaimana kita mau hidup di dunia ini? Dunia ini nggak enak. Ya, siapa yang bilang enak? Nggak enak. Karena ini tempat pembuangan. Dunia ini tempat terkutuk. Makanya Yesus bilang, engkau memang ada di dunia, tapi engkau bukan dari dunia. Lalu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang bukan bawa agama Kristen. Yesus datang membawa kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Makanya Alkitab bilang, siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dipindah dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Nah, kalau persoalannya ketika kita ini masih di dalam gelap, digoncang, habis semua kita, saudara. Nah, Tuhan mempersiapkan tempat yang tidak tergoncangkan, satu umat yang tak tergoncangkan. Ya kita, saudara saya, di sini sudah dibilang, jadi kita menerima karena kita ini telah menerima satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang pertama, marilah kita mengucap, orang yang bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Sekali lagi saya mau bilang, Anda mau kaya, kekayaanmu berapa, Tuhan tidak pernah menghitung itu. Orang yang bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Orang yang hidup dalam kekudusan, mereka tuh yang bahagia. Kenapa? Setan tidak bisa mengintimidasi kita. Hidup kita selalu dalam ucapan syukur, amin. Ada duit bersyukur, nggak ada duit bersyukur, beneran. Bersyukur nggak ada duit, ya. Memang uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Ya, saudara, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena itu bersyukur. Tanda-tanda orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yang pertama, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ya, tidak bersungut-sungut, mengucap syukur aja, bersyukur semua yang terjadi dalam hidup kita ini seizin Tuhan. Ya. Tapi saya difitnah, Bu, nggak apa-apa, seizin Tuhan. Tapi saya direndahkan, nggak apa-apa, berarti seizin Tuhan. Tapi saya usahanya bangkrut, Bu, seizin Tuhan. Ya, makanya ada bapak-bapak sama ibu-ibu datang, Bu Dewi doain ya, selama kami berusaha puluhan tahun, baru kali ini loh rugi. Oh gitu ya, selama ini untung terus, kenapa nggak datang sama saya waktu untung? Giliran rugi baru cari pendeta, saudara, ya. Saya bilang, ya hidup ini nggak selamanya untung terus, amin.
Hidup ini adalah rangkaian peristiwa, saudara. Ada saatnya hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Kenapa? Karena kalau tertawa terus kita jadi gila. Ya, orang kok tertawa terus, ketemu ketawa terus gila, saudara. Ya, tapi sekali-sekali nangis supaya kita belajar mengenal Tuhan. Kitab Mazmur bilang, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Katakan amin. Ya. Lalu ayat yang berikutnya tadi bilang apa? Setelah kita mengucap syukur, lanjutannya apa? Ya, tayangkan ayat yang tadi lagi. Kita menerima kerajaan, ya. Dan yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu beribadah? Bukan hanya di gereja hari Minggu. Ya, beribadah, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang bukan waktu di gereja. Ya, bukan waktu di gereja hari Minggu ini semua kudus semua, ini tidak ada yang merokok di sini, ya. Makanya saya bilang pas kayak gini aja, pas goncangan tuh datang, pas kiamat tuh bagus. Kan nggak ada yang lagi berantem sini suami istri. Ya, tapi yang berantemnya diam-diaman bertobat loh. Mau dengar firman, kalau tadi dari rumah berantem, mau masuk ke gedung ibadah, berdamai dulu, masuk toilet berdua. Amin. Karena Tuhan bilang apa? Engkau duduk beribadah, engkau kasih persembahan, tapi engkau punya kepahitan di hati, Tuhan gak terima persembahanmu. Ya, apalagi engkau lagi ibadah berantem, nyanyi lagi sama Tuhan, ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Malaikat lempret banget sih lo. Beresin dulu sana sama istrimu. Ada loh, jemaat tuh datang ke gereja lagi berantem, suami istri ada. Duduk di gereja, diam-diaman, pas pulang masuk mobil gini, sampai mana tadi kita berantemnya? Lanjutkan. Ada orang begitu tuh ada. Saya bingung, saudara, kalau orang Kristen hidupnya begitu terus gimana nggak tergoncang? Ya, bener nggak? Berdamai dulu, Tuhan bilang engkau mau kasih persembahan, tapi engkau ingat di hatimu ada engkau marah kepada orang lain. Tuhan bilang apa? Tinggalkan duitmu, pulang, berdamai dulu dengan orang itu, baru engkau bisa masukin persembahan. Nah, kita ini pikir kalau kita ngasih persembahan, Tuhan tuh udah seneng. Makanya saya bilang, saudara bayar perpuluhan, saudara kasih persembahan, bukan Tuhan yang untung. Tuhan tuh gak pernah seneng. Bukan Tuhan yang untung dengan duit saudara. Kenapa kita memberi? Itu bagian dari kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita, amin. Jangan main judi sama Tuhan, orang Kristen, ya. Saya ngasih perpuluhan di Tuhan, engkau harus kembalikan lo berlipat kali ganda. Kalau nggak, awas lo. Malah ada yang tanya, kembalikan enggak? Kembalikan enggak? Kalau nggak saya balik, saya simpan lagi lo. Ini kan kebangetan, saudara. Kita sama Tuhan tuh main judi. Nanti kalau nggak dibalikin, itu kan gue bilang juga apa? Ngapain lo ngasih perpuluhan? Itu sekarang lihat, usaha kita nggak untung. Kita ngasih persembahan, ngasih perpuluhan bukan supaya Tuhan untung atau Tuhan senang, karena kita sudah diberkati, kita melatih diri, jangan dimakan semua, amin. Ya, nanti kekenyangan. Kita akhirnya kehilangan saat-saat dimana kita harus hidup benar-benar sama Tuhan, cuma karena kita ingat loh, kita mati, kita nggak bawa satupun dari apa yang kita miliki di dunia ini sekarang. Kita telah menerima satu kerajaan tidak tergoncang. Beribadahlah dengan cara yang berkenan. Yang terakhir, baca. Yang terakhir apa sudah dibilang di sana? Kenapa kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan? Karena apa? Sebab Allah kita itu adalah apa? Kenapa kita harus hidup dalam ibadah dengan cara yang berkenan kepada Allah? Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Dia bilang ada saatnya nanti akhir zaman Tuhan datang bukan dengan kasihnya lagi, tapi dia akan datang dengan murkanya. Dengan murka Tuhan, dia akan datang menghakimi dunia ini, saudara. Kita persembahkan hidup yang berkenan. Saya sudah ingetin dari mimbar ini, jangan bilang tidak diingetin. Ya, nanti ada saatnya udah dihakimi. Kenapa kamu nggak bertobat? Lah saya nggak tahu. Lah itu Debbie Basir khotbah tanggal 11 Maret. Ada nih catatannya, putar malaikat, dia punya video. Saya udah khotbah di sini. Bangun pernikahan yang berkenan di atas dasar kasih. Bangun kehidupan beribadah yang berkenan.
Kalau kita nggak dengar, saudara, saya pernah nonton dulu film Final Call. Ya, ada seorang pelacur, dia itu ke gereja tapi nggak pernah bertobat, pendeta khotbah nggak bertobat, dia melacurkan diri terus. Satu saat dia habis tidur sama seorang bapak-bapak dari hotel, dia keluar dari hotel itu, nyebrang jalan, ditabrak, mati dia. Sebelum dia mati, saudara, dia sempat ketemu di taman dengan seorang bapak tua. Bapak itu injilin dia dan ingetin dia, kamu harus bertobat, serahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia cuma berdiri dan ngomong, halah. Dia pergi, waktu pergi ditabrak. Waktu mati, dia diseret, saudara, sama malaikat maut, mau dibawa ke neraka. Dia nangis minta ampun dan ngomong, Tuhan, kenapa engkau gak pernah beri kesempatan aku untuk bertobat? Lalu di hadapan semua malaikat, Tuhan bilang, putar rekamannya. Yang terakhir, dia duduk di taman sama bapak tua itu, dan bapak itu menginjili dia. Tuhan bilang, jangan kamu pikir itu kebetulan, aku kirim bapak itu untuk terakhir kali. Siapa tahu hatimu masih tersentuh untuk bertobat, tapi ternyata engkau tidak punya iman yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Sudah saatnya, akhirnya dia nyebrang, dia mati, saudara. Semua yang terjadi di hidup kita, ingat saudara, peristiwanya orang kaya dan Lazarus sang pengemis, ya, pada waktu sama-sama dua-duanya mati. Bukan berarti yang kaya nggak mati-mati, cuma beda waktu aja, ya. Benar, karena kalau orang miskin kena stroke langsung mati bisa, ya, tapi orang kaya masih bisa dia terbang ke Singapura, ditiup, sumbatannya pergi, hidup lagi, ya. Tapi bisa mati kalau Tuhan sudah bilang saatnya mati, ya. Lalu Abraham katakan orang kaya itu ada di neraka, tapi Lazarus pengemis yang miskin itu di pangkuan Abraham. Lalu orang kayanya nangis, ngomong ke Bapak Abraham apa? Bapak Abraham, izinkan aku pulang ke keluargaku. Aku mau ingatin mereka supaya mereka bertobat dan mereka tidak mengalami apa yang aku alami ini. Bapak Abraham bilang apa? Di hadapan mereka sudah ada nabi-nabi dan rasul-rasulku yang mengingatkan mereka. Udah ada Debbie Basir di sana yang khotbah sama mereka. Kalau dia aja yang hidup mereka nggak dengar, apalagi lu yang dari dunia orang mati, lu dipikir setan. Benar nggak, saudara? Ya. Kalau hari ini yang kau mendengarkan firman, kata firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hidup ini bukan hanya bicara tentang keinginan kita, dosa-dosa kita, tapi hidup ini bicara tentang kepentingan Tuhan. Kenapa kita ditebus? Supaya kita melakukan rencana Tuhan. Menjelang akhir zaman, ingat, semua akan digoncangkan. Yang pertama, tetap bersyukur. Yang kedua, hidup dalam pertobatan, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Bapa. Yang ketiga, sudah ingat, ada murka Tuhan yang akan turun. Sebelum terlambat, kita bertobat semua sekarang. Amin. Ya, saya undang para pemain musik. Apa yang bisa benahi sekarang selama masih ada waktu. Ya, Yesus berkata, bekerjalah selama hari masih siang, karena ada saat yang datang malam dan kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa.